Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait Google Drive, di mana Google Drive punya 3 jenis, yaitu Google Drive Web, Google Drive Desktop, dan Google Drive Mobile. Dan kemarin saya menyarankan untuk kaitannya dengan penyimpanan data dukung e-kinerja BKN, kita fokus menggunakan Google Drive yang desktop. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengatur file dan folder yang ada di Google Drive tersebut agar efektif atau mudah dalam nanti kita melakukan manajemen file, lebih mudah terutama bagi pejabat penilai untuk nanti melihat file-file yang kita lampirkan sebagai data dukung kinerja pada setiap indikator, aspek indikatornya. Nah, kita mulai dari bagaimana kita membuat foldernya. Jadi yang pertama kita akan membuat, jadi kita akan melakukan pembuatan, penambahan, pengubahan dan sebagainya terkait file folder itu melalui Google Drive Desktop. Ya. Kita buka Google Drive Desktop kita yang akan menjadi tempat kita melakukan penyimpanan data dukung. Nah, ini saya buka Explorer, nanti ini saya pilih yang kinerja. Jadi saya membuat satu Google Drive tersendiri yang khusus untuk penyimpanan file-file data dukung kinerja. Untuk data lain, Google Drive yang lain yang dipakai di HP itu tidak saya gunakan untuk penyimpanan data dukung kinerja. Kita klik di drive-nya, nah ini kita klik di sini, lalu di sebelah kanannya kita double klik di drive saya. Kemudian bagaimana kita melakukan penamaannya. Jadi kita terlebih dahulu buat folder. Ya, kita buat folder utamanya. Jadi kalau ini saya beri nama foldernya bukti dukung 2023, ini untuk yang tahun 2023. Kemudian untuk nanti 2024 di bukti dukung 2024, dan nanti untuk tahun 2025 bukti dukung 2025. Nah, di dalam folder bukti dukung 2023 atau 2024 ini nanti kita buat folder-folder lain. Jadi kita tambahkan folder, nanti kita beri nama, kita urutkan nomor 1 sampai berapa folder. Nanti kalau saya membuatnya sejumlah RHK yang kita buat dalam SKP. Jadi misalnya ini untuk SKP tahun 2023. Di SKP periode tahun 2023 ini saya punya butir RHK, rencana hasil kerja itu sebanyak 26. Sehingga ini saya buat folder bukti dukung untuk tahun 2023 juga sejumlah 26. Nah, ini. Nah, untuk 2024 ini kita buat sejumlah, nanti berapa RHK yang akan kita buat. Kemudian penamaannya sesuai urut filenya ya. Jadi misalnya di 2024 ini saya baru buat ada 5. Jadi yang pertama itu misalnya kaitannya ini RHK-nya jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan. Jadi
Kita ambil pokoknya saja, misalnya kelompok sasaran penyuluh, penyuluh. Kita singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting kita paham bahwasanya ini nanti isinya kaitannya dengan kelompok sasaran penyuluh. Kemudian yang kedua ini jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan. Jadi nanti kita beri nama forum dialog ya, kita buat yang forum dialog aja. Kita tambahkan 02 ya, forum dialog umat beragama. Kemudian yang ketiga ini penyuluh agama yang dinilai, ya dinilai kinerjanya. Ya. Ini yang ketiga 03 atau kita beri misalnya kinerja penyuluh, tidak apa-apa ya, ini ya. Kemudian yang keempat pembinaan penyuluh, persentase penyuluh agama yang dibina, penyuluh yang dibina ini nanti 04 penyuluh yang dibina. Oke. Dan seterusnya sejumlah nanti RHK-nya ada berapa. Nah, kenapa kita perlu membuat seperti ini? Agar nanti file dan foldernya itu terstruktur, jadi gampang mencarinya, gampang kita melakukan pengaturannya gitu, saat kita nanti membagikan filenya dalam bukti dukung kinerja. Nah, kemudian dalam setiap folder ini lalu kita buat folder lagi ya, foldernya kita beri sesuai dengan penilaian nanti. Jadi misalnya kalau tahun 2023 ini ada penilaian triwulan 1, 2, 3, 4 dan tahunan. Nah, kita buat folder triwulan 1, kemudian triwulan 2, dan tahunan. Tapi untuk yang tahun 2024 ini kan ada penilaian bulanan, sehingga kita perlu juga memasukkan folder bulanan. 1 Januari ya, terus 02 Februari, terus 03 Maret, 04 April, 15 Desember. Nah, ini sudah lengkap kita buat folder-folder pada setiap RHK. Jadi di RHK 1 ini kita punya 12, 13, 14, 15, 17 folder. Nah, ini nanti data dukung kita masukkan pada masing-masing folder. Misalnya data dukung nanti di bulan Januari, berarti kita masukkan di dalamnya sini. Ya. Februari nanti kita masukkan di dalamnya sini. Oke. Kemudian triwulan 1 kita masukkan di sini. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan
yang baru ada folder ini di folder RHK01. Nah, ini yang selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya kita tinggal copy saja. Jadi ini semua kita salin. Kemudian ini kita masukkan di sini. Karena nanti akan sama. Isinya nanti akan sama. Ya. Terus. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah punya tempat penyimpanan bukti dukung SKP tahun 2024. Selanjutnya ini yang tadi sudah kita masukkan. Jika kita akan ngecek ya di bukti dukung 2024 ini kan folder yang tadi kita masukkan melalui Google Drive Desktop ini kan otomatis masuk di sini. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan di Google Drive yang webnya. Jadi nanti untuk web ini hanya khusus untuk kita membagikan link aksesnya saja, link akses ke file yang akan kita masukkan ke data dukung e-kinerja tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita memasukkan linknya bagaimana. Ini kita ambil contoh yang 2023 saja ya. Ya, misalnya ini ya. Contohnya triwulan ya. Ini yang triwulan 1 2023. Jadi misalnya kita memasukkan data dukungnya, kita klik di pengisian bukti dukung. Ya. Nah, ini kita masukkan bukti dukung. Kita ini yang tahun 2023 kan sudah kita masukkan dan sudah dinilai. Saya ambil contoh misalnya nomor 22 ya. Misalnya ya nomor 22. Ini kaitannya dengan mencatat RHK-nya itu mencatat masyarakat terlayani melalui front office KUA atau BTSP KUA. Kemudian aspek ya, aspek dan indikatornya itu yang pertama persentase pengguna layanan terlayani melalui front office KUA itu 100% terlayani. Kemudian yang kedua aspek indikatornya kualitas tingkat kepuasan pengguna layanan yang dilayani ini sangat baik. Nah, ini ada data layanan di sini, linknya berisi data layanan. Jadi misalnya kita tambah di sini ya. Nah, data dukungnya, bukti dukung linknya kita masukkan di sini, nama bukti dukung kita beri nama di sini. Nah, ini saya ambilkan dari sini. Jadi untuk memasukkan link ke sini, ini kita melalui Google Drive yang web, bukan yang Google Drive desktop. Untuk mendapatkan link akses yang nanti akan kita masukkan ke Google ke e-kinerja, ini kita menggunakan Google Drive yang versi web. Nah, kita buka dulu. Misalnya ini tahun 2023 ya. Nah, ini tadi nomor 22 kaitannya masyarakat terlayani melalui BTSP. Nah, di dalamnya ini kan ada triwulan 1, 2, 3, 4 dan tahunan. Kemudian ini tadi yang kita buka ini adalah triwulan 1. Nah, triwulan 1. Nah, berarti ini misalnya kita tambahkan, ini kita ambilkan dari sini. Jadi triwulan 1 ini linknya yang kita bagikan. Ada dua cara. Jadi kalau misalnya ini kan ada dua aspek indikator ya, kualitas sama kuantitas. Mestinya dalam setiap aspek indikator ini satu data dukung. Jadi ini filenya. Jadi kalau mau masing-masing berarti yang dibagi adalah filenya. Jadi kita buka di sini. Nah, file inilah yang kita bagi. Misalnya ini kaitannya data layanan BTSP, kita bagikan. Ya, kita bagikan siapa saja memiliki link, kemudian kita jadi sini pengaturannya harus siapa saja yang memiliki link, kemudian salin link, kita
klik selesai. Kemudian di sini kita tambahkan ya, nanti linknya kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita kasih nama data dukung, data layanan. Nah, lalu kita simpan ya. Ya, nanti masuk di sini. Nah, yang kedua ini terkait tingkat kepuasan layanan. Nah, ini yang kita masukkan yang ini laporan indeks SKM ya. Ini tingkat kepuasan, ini kita bagikan juga siapa saja memiliki link, kemudian salin, kemudian kita tambahkan ya di sini. Ini karena misalnya ini edit ya, cukup satu aja, jadi cukup satu file, jangan ditambah banyak, jadi cukup satu file saja. Ini kemudian ini tingkat kepuasan ya, kita simpan ya, nanti seperti itu. Atau cara yang kedua, jika yang dibagikan itu adalah foldernya ya, folder triwulannya ini, maka nanti baik di yang kualitas maupun kuantitas ini pada link aksesnya ini sama, jadi link aksesnya sama, karena nanti yang diakses Google foldernya ya, yang aksesnya sama, hanya diberi nama berbeda. Ini saat dibuka nanti hasilnya tempatnya sama ya, ini data layanan PTSP. Oke, triwulan 1. Yang kedua juga nanti kalau dibuka yang atas juga sama, lokasinya sama, triwulan 1. Nah, yang seperti ini akan memudahkan nanti bagi pejabat penilai, atasan penilai untuk melihat, membandingkan antara aspek indikator yang kita buat dengan file data dukungnya. Ini sudah sesuai belum? Jadi kita lihat. Nah, ini kita ternyata sudah ada 2, yaitu data layanan dan laporan indeks SKM. Jadi seperti itu. Jangan yang dibagikan itu misalnya kita membuat ini, jadi satu file ini semua bukti dukung 2023 ini kita bagikan semua, lalu kita pasang di semua data dukung ini. Nah, ini nanti saat dibuka tentunya yang akan tampil adalah file yang bagi pejabat penilai dia akan bingung. Ini data dukung yang dimaksud ya diajukan untuk aspek indikator RHK itu yang mana gitu. Jadi kita harus lebih khusus spesifik. Tentu yang terbaik sebenarnya adalah filenya langsung yang kita bagi, sehingga saat ini dibuka yang terbuka adalah file yang langsung file data dukungnya tersebut, bukan foldernya. Demikian video tentang bagaimana kita mengatur file folder yang ada di Google Drive untuk tempat penyimpanan data dukung kinerja BKN agar mudah dalam melihat filenya maupun nanti dalam penilainya. Sekian, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan jika Anda sudah subscribe silakan ikuti terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.